Kronologi penangkapan Ustadz Mahir. Warga lapor polisi gara-gara Habib Lutfi dihina. Ustadz Mahir ditangkap. Sultan Tanjung Priok emang ulama yang kriminal. Pojok1.id. Kronologi penangkapan Ustadz Mahir, warga lapor polisi gara-gara Habib Lutfi dihina. Mabes Polri meringkus pendakwah Sony Ernata atau dikenal Ustadz Mahir atau Wailibi. Ia ditangkap di Bogor terkait kasus ujaran kebencian. Ustadz yang berseteru dengan artis Nikita Mirzani itu memang dikenal sebagai Ustadz yang kerap berkicau di media sosial Twitter dengan pernyataan kasarnya. Kini yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sudah jadi tersangka, kan sudah ditangkap, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dihubungi Kamis 3 Desember. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu belum memberikan kronologi penangkapan yang bersangkutan. Hanya saja penangkapan tersangka yang mempunyai akun sosial media Twitter @ustadzmaher_ terkait kasus ujaran kebencian terhadap Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ada laporan dari seorang warga soal ujaran kebencian Habib Lutfi, kita dalami, ditangkap di Bogor, ujarnya. Ustadz Mahir ditangkap, Sultan Tanjung Priok emang ulama yang kriminal. Pojok1.id. Ustadz Mahir atau Wailibi ditangkap dan langsung dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri. Pemilik nama asli Sony Ernata ini ditangkap atas dugaan kasus terkait ujaran kebencian dan sara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan yang dilakukan Mahir itu jelas ujaran kebencian. Karena itu Sahroni menyatakan bahwa Mahir sudah semestinya diproses secara hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yang dilakukan Ustadz Mahir itu jelas ujaran kebencian, ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan Kamis 3 Desember. Politisi Partai Nasdem ini juga menyebut bahwa hal serupa tidak hanya sekali saja dilakukan Mahir, tapi sudah berkali-kali. Salah satunya terhadap Habib Lutfi beberapa waktu lalu, ungkap dia dikutip pojok1.id dari jawapos.com. Karena itu sosok yang mendapat julukan Sultan Tanjung Priok ini menegaskan bahwa kasus Mahir itu jelas pelanggaran hukumnya, tindak kriminalnya. Karena itu harus diproses hukum, ujar dia. Anak buah Surya Paloh ini menyatakan seseorang yang melakukan tindakan kriminal dan jelas-jelas melawan hukum, maka sudah sewajarnya mendapatkan konsekuensi hukum. Hal itu berlaku kepada siapapun tanpa terkecuali, termasuk terhadap seorang ulama sekalipun. Kalau ulama yang berbuat kriminal, maka namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi emang ulama yang kriminal, tegas Sahroni. Berbeda halnya jika seorang ulama yang tidak melakukan tindak kriminal lantas tiba-tiba diproses hukum. Itu baru namanya kriminalisasi, jelasnya. Sahroni pun menyatakan dukungannya kepada pihak kepolisian bertindak tegas terhadap siapa saja yang membuat keresahan dan provokasi masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Namun yang dilakukan adalah memperkeruh suasana, tandasnya. Langsung tersangka, langsung ditahan. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menyatakan penangkapan Mahir berkaitan dengan penghinaan yang dilakukan terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Mahir sempat mengunggah foto Habib Lutfi untuk mengomentari seorang warganet bernama @Gunduladul. Ya, penghinaan terhadap Habib Lutfi. Ditangkap Direktorat Cyber Bareskrim terkait penghinaan dan konten bernuansa sara, ujarnya kepada wartawan. Usai ditangkap, Mahir langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Saat ini sudah ditetapkan tersangka dan saat ini sedang dikembangkan kasusnya, ungkap Listio. Untuk diketahui, Ustadz Mahir atau Wailibi dijemput polisi di kediamannya di Jakarta Kamis 3 Desember dini hari sekitar pukul 04.00 WIB. Penangkapan Mahir itu dilakukan penyidik Bareskrim Polri, disaksikan langsung oleh istrinya. Dalam surat penangkapan bernomor SP.Kap /184 Romawi 12 2020 Cyber, Mahir disebutkan sebagai tersangka. Melakukan penangkapan terhadap Sony Ernata atau pemilik atau pengguna akun Twitter Ustadz Mahir atau Wailibi Official dan membawa ke kantor polisi untuk segera dilakukan pemeriksaan. Demikian isi surat penangkapan tersebut. Mahir atau Wailibi ditangkap atas kasus dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Ia ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho pada 27 November 2020. Sebelumnya Maher juga sudah dipolisikan Nahdlatul Ulama karena dianggap menghina Kiai NU Habib Lutfi bin Yahya. Demikian.